Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kita berjumpa pada mata kuliah pengetahuan lingkungan dengan saya, Elan Jatiwardi Ilmi, bisa dipanggil Elan. Karena masih masa-masa pandemi ya, jadi kita berjumpanya lewat online, lewat daring. Dan kali ini adalah materi yang pertama. Jika belum kenal saya, mungkin nanti bisa sapa Ria dengan saya jika bertemu ketika sudah offline ya. Nah, oke, kita masuk ke sini. Teknologi ya, bahas lingkungan dan pembangunan. Teknologi memiliki dampak positif maupun negatif bagi kelangsungan hidup manusia. Teknologi dapat meningkatkan kemakmuran manusia, namun teknologi juga memiliki dampak yang kurang baik pada lingkungan. Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan adalah besarnya populasi manusia atau laju pertambahan penduduk. Dengan tingkat pertambahan penduduk yang tinggi, kebutuhan akan pangan, bahan bakar, pemukiman, dan kebutuhan dasar lain akan meningkat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Limbah domestik maupun limbah industri pun akan semakin meningkat. Akibatnya apa? Akibatnya perubahan besar pada kualitas lingkungan hidup. Nah, masalah akan semakin bertambah jika menggunakan energi dan bahan baku yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kondisi itu terutama terjadi pada negara berkembang dengan tingkat ekonomi dan penguasaan teknologinya masih. Permasalahan itu dapat diatasi dengan adanya pembangunan. Pembangunan yang menjadi solusi itu pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan berkelanjutan atau sustainable development. Pembangunan dengan konsep tersebut di Indonesia lebih dikenal dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan atau PBL. Ciri-cirinya menjamin pemerataan dan keadilan, menghargai keanekaragaman hayati, menggunakan pendekatan integratif, kemudian menggunakan pandangan jangka panjang. Nah, konsep pembangunan berkelanjutan itu yang bagaimana sih? Jadi, ada dua dimensi, yaitu dimensi teknoekologis dan dimensi sosioekonomis. Apa itu? Dimensi ekologis, salah satu masalah pokoknya adalah perubahan iklim karena pemanasan global akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi. Nah, kalau dari dimensi sosioekonomis, itu apa? Masalah utama adalah pertumbuhan jumlah penduduk dunia yang melonjak tajam. Nah, ini adalah elemen kebijakan publik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ada 6 ya. Yang pertama adalah kebijakan konservasi dan diversifikasi energi ke arah pengurangan penggunaan energi fosil dan meningkatkan penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan. Kemudian, kebijakan kependudukan dengan menahan laju pertambahan penduduk sampai ke tingkat yang dapat didukung oleh keberadaan sumber daya alam. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan spasial. Kebijakan ini untuk menjamin penggunaan ruang wilayah sehingga berbagai kegiatan ekonomi manusia dapat berjalan secara seratus. Yang keempat adalah kebijakan untuk menanamkan budaya gaya hidup hemat, bersih, dan sehat. Kelima, kebijakan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan untuk menjamin tersedianya kebutuhan dasar manusia akan air bersih, udara bersih, kemudian sumber makanan, dan pencegahan bencana. Nah, dan yang keenam adalah kebijakan di bidang informasi, pemerintahan, ekonomi, hal, pendidikan, dan hal lain untuk menunjang kelima yang lain. Oke, kita masuk ke industri dan energi. Nah, ke informasi ya, tahap pendirian industri itu diawali dengan riset, lalu dilanjutkan tahap pengembangan dan apa? Rancangan proses dan peralatan, kajian ekonomi, konstruksi, dan operasi. Kemudian untuk perancangan industri, studi kelayakan teknis, ekonomi, keselamatan, dan kesehatan kerja serta dampak negatif terhadap lingkungan perlu diperhatikan. Nah, pengendalian lingkungan akibat limbah industri merupakan salah satu masalah yang harus ditanggulangi. Dengan memperhatikan aspek lingkungan pada tahap perancangan industri, maka akan dihasilkan industri yang lebih ekonomis dan berwawasan. Nah, upaya untuk mendapatkan energi terbarukan itu terus digalakkan ya. Terdapat beberapa energi terbarukan yang ramah lingkungan. Antara lain apa saja? Ada tenaga surya, tenaga angin, tenaga panas bumi, mikrohidro, bioetanol, biodiesel, sampah atau limbah. Jadi ada macam-macamnya. Nah, kemudian kita masuk ke energi surya. Energi surya itu apa? Energi surya merupakan suatu bentuk energi yang berasal dari matahari. Terdapat dua cara yang umum digunakan
dalam pemanfaatan energi matahari, yaitu solar thermal dan sel fotovoltaik. Kemudian berikutnya adalah energi angin. Energi angin telah dimanfaatkan sejak dulu. Pembangkit listrik tenaga air mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang ketiga adalah biomasa. Biomasa merupakan produk fotosintesis. Biomasa dalam bentuk kayu bakar dan limbah pertanian merupakan sumber energi yang tertua. Ini yang keempat, contohnya adalah biogas. Biogas merupakan gas yang dihasilkan dari dekomposisi bahan-bahan organik, misalkan sampah, tinja, dan lain-lain dalam kondisi anaerobik. Nah, ini contohnya energi surya. Pada sistem solar thermal, panas radiasi dikumpulkan menggunakan cermin untuk memanaskan air yang diletakkan dalam suatu ketel atau boiler. Uap yang dihasilkan selanjutnya digunakan untuk memutar turbin dan generator. Tapi untuk yang digambar ini, pada sistem fotovoltaik, energi matahari langsung digunakan sebagai energi listrik menggunakan fotovoltaik atau sel surya. Tenaga DC yang dihasilkan oleh sel surya diubah menjadi tenaga AC menggunakan, ini adalah contoh energi angin. Masalah utama dari penggunaan listrik tenaga angin adalah ketersediaan yang rendah. Maka pembangkit listrik tenaga angin harus dioperasikan secara paralel dengan pembangkit listrik lain. Turbin angin memutar generator bolak-balik. Karena kecepatan angin berubah-ubah fluktuatif, maka tegangan AC yang dihasilkan generator memiliki tegangan yang berubah-ubah pula, sehingga perlu diubah menjadi tegangan DC yang tetap dengan menggunakan penyiaran. Selanjutnya, tegangan DC diubah menjadi tegangan AC menggunakan inverter. Nah, berikutnya, potensi energi terbarukan yang besar dan belum banyak dimanfaatkan adalah energi dari biomasa. Potensi biomasa di Indonesia bersumber dari produk samping sawit, penggilingan padi, kayu, plywood, pabrik gula, kakao, dan limbah industri pertanian lain. Proses pengolahan sawit menjadi crude palm oil atau CPO menghasilkan biomasa dengan jumlah yang untuk yang keempat adalah energi biogas. Gas yang dihasilkan dari bahan organik dari campuran metan dan karbon dioksida atau dikenal dengan gas rawa atau biogas. Nah, campuran gas tersebut merupakan hasil dari proses fermentasi atau peranan bakteri anaerob, terutama bakteri metan. Itu adalah gambaran besar tentang energi terbarukan. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akhiri dulu. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.